Pagi ini kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Zakaria pasal 14 ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bagian terakhir dari kitab Zakaria ini memberitakan tentang nubuat akhir zaman. Apakah yang terjadi pada akhir zaman itu? Ternyata Yerusalem akan dihancurkan. Yerusalem akan ditaklukkan di dalam perang. Harta mereka dijarah, rumah-rumah mereka dirampoki, perempuan-perempuan akan ditiduri, dan sebagian lagi terpaksa harus pergi ke pembuangan. Tetapi ketika waktu Tuhan tiba, tak seorang pun dapat melakukan apa-apa. Tuhanlah Raja yang berkuasa atas seluruh bumi. Segala sesuatu telah ditaklukkan ke bawah telapak kaki Allah. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya, sebagaimana dikatakan pengakuan iman orang Israel yang mengatakan bahwa Tuhan itu Esa. Tidak ada nama yang sama seperti Dia, tidak ada yang sebanding dengan Dia. Nama satu-satunya yang akan disebut orang di dalam mulutnya untuk disembah hanyalah nama Allah semata-mata. Bapak Ibu Saudara, kita mendengar atau melihat kejahatan merajalela. Tekanan dan penindasan terjadi di mana-mana. Manusia yang satu dengan yang lainnya saling menghancurkan. Terlebih setahun belakangan ini kita ditimpa musibah global, pandemi COVID-19 yang semakin mempersulit hidup kita. Mungkin ada terbersit pertanyaan di benak kita, di manakah Tuhan? Sebahagian orang mungkin merasa bimbang dan ragu akan kuat kuasa Tuhan. Namun saudaraku, nas kita hari ini memberikan suatu harapan dan janji keselamatan dari Tuhan yang pasti. Seperti halnya nubuatan Zakaria yang menggambarkan kehancuran Yerusalem yang adalah atas pengetahuan Tuhan, demikian juga Tuhan sendiri yang akan bertindak untuk menyelamatkan umatnya dan memulihkan kota Yerusalem. Nyata bahwa Tuhan tetap bekerja dan berkarya dalam sejarah kehidupan umat manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di ayat 8 dikatakan, pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Yerusalem di sini melambangkan keselamatan yang dari Tuhan melalui Kristus. Kristus datang ke dalam dunia untuk memberikan keselamatan, bukan hanya bagi Israel, tetapi juga seluruh bangsa. Yerusalem menjadi tempat yang akan menjadi sumber pengampunan dan kasih karunia Allah melalui Kristus. Penghakiman di atas kayu salib Yesus Kristus, inilah penghakiman yang sekaligus juga sumber keselamatan bangsa-bangsa. Pengorbanan Kristus inilah yang menjadi fondasi bagi datangnya bangsa-bangsa untuk beribadah kepada Allah. Siapa yang mau datang ke Yerusalem akan mendapat berkat dari Tuhan untuk keselamatan mereka. Tuhan telah merancang sejarah keselamatannya sedemikian rupa sehingga kita tidak lagi menjadi orang yang akan menerima murka pada penghakiman akhir nanti. Kita telah menjadi umat yang mengasihi dan dikasihi Kristus, Sang Hakim yang akan datang lagi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita masih menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, di mana Tuhan akan datang untuk menghakimi semua orang dengan keadilan dan kasih-Nya. Sebagai orang-orang percaya yang sedang menantikan akan kedatangan Kristus, jangan pernah bimbang akan janjinya, jangan pernah meragukan kuasanya, jangan pernah ragukan kekuatannya. Tetapi marilah kita memelihara hidup kita tetap kudus dan beribadah kepada Dia dengan segenap hati dan kekuatan, menjadi umat yang saling mengasihi dan menjadi teladan bagi dunia. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan menjaga holong nado mangon di honho Tuhan menjaga